Sekarang kita lagi mau ngobrol santai setelah barusan pulang menyusuri di lokasi tempat apa itu? galian pasir Galian pasir yang terbengkalai. Ya, katanya di situ banyak sosok, misalnya banyak sosok yang kata warga menampakkan dirinya. Makanya kemarin kita coba untuk menelusuri galian pasir yang terbengkalai tersebut. Sekarang baru pulang nih teman-teman. Ya, kita mau nanya-nanya sedikit tentang pengalaman tim. Oke teman-teman, sebelum kita buka, saya mau buka dulu nih acara untuk tanya jawab atau ngobrol santai pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tim dari Cipta Story mau menanyakan langsung dari tim yang langsung terjun ke lokasi galian pasir yang terbengkalai tersebut. Teman-teman, sekarang mau nanya nih pengalaman mereka gimana? Apa ada sesuatu yang mereka bikin merinding atau deg-degan dikit atau gimana? Kita mau nanyain sedikit nih pengalaman. Soalnya kita lihat dari review hasil dari video tersebut ada sedikit trouble dari saudara Anto, muntah-muntah di lokasi di dalam pohon bambu. Gitu teman-teman, saya mau nanya dulu nih. Capek ya? Sama Hamidah. Nih. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Nih, mau nanya nih sebentar nih ini tentang tadi malam. Gimana nih pengalamannya? Menyusuri pasir terbengkalai. Gimana nih? Tadi ya, setelah penelusuran tadi di lokasi ya, saya memang mengalami kejadian apa, kayak interaksi suara pun banyak ya, teman-teman pun mendengar semuanya. Ada tim juga dari Kang Anto, dibayangkan Kang Anto juga sempat merasakan muntah mual. Enggak, awalannya gimana sih untuk menyusurin awalnya gimana gitu? Awal Untuk kesananya ngerasain kondisi di sekitar nih awalnya gimana? Apa udah masuk ke lokasi udah ada interaksi atau merinding atau gimana nih kalau Ami? dari awal saya merinding tuh awal. Lebih dalam lagi lebih ya, melihat seperti sosok ada hitam di sana juga. Yang lebih telak lagi, saya lebih jelas lagi ada suatu di belakang pohon apa ya itu, yang pohon gede itu apa sih? Pohon kapuk. Nah, belakang pohon kapuk di belakangnya lagi tuh ada sedikit bayangan hitam. Nah, lama-lama di bayangan hitam itu seperti ada mata dua. Cahaya mata lah. Cahaya mata dua. Tapi berkedip nggak matanya? Cepet enggak sih, dia ini pas berkedip hilang. Itu. Perasaan sendiri gimana waktu itu ngelihat Merinding. mata itu? Merinding habis Merinding. ya? Full Merinding. Cuman merinding doang, ada pada tekanan energi dari makhluk tersebut. Tekanan nggak terlalu sih kalau yang situ. Nggak terlalu kuat ya? nggak terlalu mual banget, nggak.
mungkin terlalu jauh kali dilihatnya Ya, nggak dekat mungkin. begini. Bisa jadi Iya, terlalu jauh. Coba deketin biar berasa banget energinya. Susah gitu. juga sih ya lokasi kemarin ya, pas di itu. Jadi kita istilahnya yang dibilang warga di sekitar tuh banyak penghuninya atau banyak hantunya, ya bisa ngerasain juga, bisa nyeritain juga ke teman-teman yang nonton nih gitu. Iya memang. Iya sih. Makanya biar tambah, ya emang bener adanya dengan cerita-cerita warga tersebut gitu Mi. Ya situasi lokasinya sih mungkin ya dari tim juga kayaknya susah ini, nggak bakal bisa nih situasi belakang itunya. Soalnya dari Mang Anto sendiri itu dibilang sih kalau kita pas yang AMI 7 ngelihat dua mata itu kita harus lanjut ke atas dulu itu. Tapi Dan udah gitu posisinya katanya Mang Anto itu udah kesulitan tuh udah memang hutan liar lah yang belum sama sekali dikunjungi gitu. terus kalau menurut Dika gimana nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gimana nih menurut Dika? Ya kalau menurut saya dari awal kita masuk, saya sempat buka dulu kan, izin pamit segala macem. Ya itu bagus, Ya, emang seperti memang itu. seperti itu. Kalau masuk tempat yang istilahnya nggak sering atau nggak dijadikan lalu lalang Aktivitas orang betul. istilahnya. Iya. Saya mesti izin dulu ya. Terus gimana? Saya izin kalau langsung, udah saya izin pas masuk tuh saya berasa biasa aja dulu. Kelamaan terus kita jalan sampai ke depan, saya tektok untuk kawan dan tim saya, gitu kan saya di belakang. Nah, Saya berasa itu pas tim kita Om Anto nah, pas dia lagi bentrok sama makhluk. oh ada benturan lah. Betul, Ada benturan energi. benturan istilahnya. langsung dia Muntah. mual, jadi kita langsung respon gitu kan. Kita langsung maju nih. Ya, Aku langsung maju terus saya pegang segala macam itu, saya udah mulai merasa mungkin energinya lebih kenceng di sini nih mungkin gitu kan. Udah jadi kita saya sama tim lain itu saya backup depan belakang aja untuk menjaga situasi. oh gitu. Rasa yang di Dika sendiri gimana nih? Untuk rasa sih lumayan besar ya, karena saya melihat macam-macam sih. Jadi kalau menurut saya yang pertama itu yang di depan mata saya itu sosok Neng Peri, tapi dia bentuknya kayak bayangan aja sih gitu. Masih Nggak, sama maksudnya, berarti. Iya, sama-sama. Maksudnya rasa yang di badan apa merinding? Kalau untuk rasa ya hawanya sih biasa aja sih. biasa aja. Jadi Tapi perasaan gimana perasaan? perasaannya Apa mencekam apa emang benar itu yang dibilang orang? iya, untuk rasa emang banyak sih. Jadi menurut situ rasanya ya benar-benar ada lah gitu kan. Jadi kita ya tahu, jadi ya yang penting kan kita udah izin segala macem. Jadi ya untuk makhluk begituan yang penting kita kan tahu dong gitu kan. Jadi entah kita respon ke tim yang lain gitu. Oh gitu. Oke. Berarti istilahnya kalau dibilang di situ menurut Dika ekstrim apa biasa aja nih? Kalau menurut Dika benar-benar ekstrim situ mah, Ekstrim ya. benar-benar ekstrim. Biasanya saya Kalau nggak dibilang warga yang dibilang warga ada makhluk apa ada ya banyak lah di situ. Betul, Betul ya. ada Betul, juga. iya. Cuman seperti nggak itu. nampak aja kali. Betul, mungkin. Jadi biasanya. mereka cuma ngeberi interaksi. Betul. berupa Keberadaan. energi, Keberadaan. gitu aja ya. Iya. Menunjukkan keberadaannya Kalau seperti Pendi sendiri gimana Pendi nih? Assalamualaikum warahmatullahi Waktu itu wabarakatuh. Pendi sebagai apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kan sebagai kameramen. Jadi saat pertama kali saya masuk ke situ, satu kan saya izin terus sambil berdoa juga, terutama itu buat keselamatan saya sendiri dan tim. Nah setelah itu saya pertama kali ngucap pas assalamualaikum itu, jadi saya itu udah langsung merinding full. Nah, Terus juga saya ada sedikit perbedaan
yang saya rasain itu antara seperti energi positif dan negatif gitu. Jadi di sebelah kiri saya pas lagi mau masuk itu ini dingin. Jadi kayak kita itu saya rasain itu kayak berada di es gitu, dekat es. Cuma yang sebelah kanan saya itu panas. Nah semakin saya ke dalam, terus juga emang situasi jalurnya juga saya juga benar-benar buntu, cuman ngikutin Manganto. Termasuk ekstrim juga sih, cuma kalau saya lihat ya itu jalurnya terlalu ekstrim. Sempat turun ke bawah. Saya nyebrang lihat ke sawah itu juga udah banyak apa sih ya? Itu udah sebenarnya saya lihat tuh udah berkabut, kayak dikelilingin dah. Kita tim itu kayak dikelilingin yang saya lihat. Terus semenjak itu maju lagi ke depan kan tuh sama Manganto sempet naik lagi ke atas. Pas naik ke atas itu, nah di situ tuh udah emang ada sosok hitam sih sebenarnya yang saya lihat juga. Cuman kondisinya nggak ketangkep kamera gitu. Cuman pas saya ngeliat sosok itu, nah itu sedikit emang ada benturan di Manganto itu sendiri gitu. Jadi sempat Manganto mual, saya juga merasa gimana ya, kayak deg-degan juga, terus juga takut cuman juga. Kan gini, deg-degan itu kan bukan apa namanya, deg-degan itu kan faktornya kan banyak. Yang ditanyain ini rasa deg-degan ini dari rasa khawatir dengan tim apa khawatir? Kalau yang deg-degan saya pas lagi kejadian itu si Manganto. Kekhawatiran sama Saya tim khawatir ya. ke tim gitu. Keselamatannya Betul. Cuman kalau untuk makhluk Kalau itu sendiri jadi nggak ada kepikiran bahwa mereka nyerang apa gimana, nggak ada sih. nggak ada. Cuman dia hanya menunjukkan ini ada gue loh di sini ya. Jadi emang yang dibilang warga di sini, warga sekitar sini itu ya emang benar ada gitu. Adanya begitu ya. Adanya begitu. Oke. Terus Ya. ini kan pengalaman masing-masing tentang di rasa atau di perasaan nih ya. Ya kan. Cuman kalau untuk ngelihat dari sisi bahwa kita tuh di bumi ini istilahnya ada makhluk lain di dimensi yang berbeda ya kan, sedangkan kita di situ istilahnya untuk ya mencoba menguak atau mencari kebenaran lah apa yang dari warga ya kan. Ternyata dengan dalam cerita masing-masing semuanya merasakan interaksi dari makhluk astral tersebut kan gitu ya. Iya. Nah, sekarang kalau adab lah atau tata cara untuk kita masuk di tempat-tempat yang seperti itu yang jarang dilalui sama orang istilahnya, itu ada nggak nih adabnya atau tata caranya gitu loh? Apa kita sembarangan aja masuk atau gimana? Oh enggak, pasti kita tetap izin sih yang pasti. Kalau di tim sih izin Izin. itu izin, terus sambil berdoa juga. Intinya sih di situ kalau dibilang musik sih sebenarnya musik karena kedatangan kita ya hitungannya. Cuman kan di sini kita hanya mau membuktikan lah ya, bahwa emang makhluk di dimensi lain itu ada. Terus kalau buat ngucap kita bicara kita di situ ya tetap kita punya aturan gitu, nggak sembarangan ngucap gitu. Sopan santun tetap Sopan ada. santun kita harus jaga itu nomor satu soalnya. Karena kita dibilang itu kayak di lingkungan orang lah hitungannya. Yang kita kagak tahu. Yang kita ada nggak siapa tahu. sih di lokasi ini, ada Betul. siapa kan kita nggak tahu. Oke. Ya terus kalau setelah kita ada atau tata cara kita udah ngejalanin atau istilahnya udahlah semua tata cara kita udah jalanin, terus di lokasi itu ternyata seumpama nih istilahnya nggak ada interaksi atau gimana, itu menurutnya gimana tuh? Apa ngakuin bahwa di tempat itu emang nggak ada apa gimana kalau nggak ada interaksi kayak tadi malam? Menurut tim gimana nih? Kalau saya sendiri sih kalau emang nggak ada interaksi Bukan saya berarti akui mereka bukan berarti emang mereka nggak interaksi gitu. ada istilahnya gitu ya.
tetap ada gitu. Tapi pengalaman kita sih selama beberapa video ini selalu ada ya, walaupun merinding ataupun pasti ada di tiap Ya, lokasi. itu kan tuh salah pasti satu ada. interaksi juga, Nah, merinding merinding itu itu salah kan satu karena memang kan interaksi. makhluk yang saya tahu ya, bahwa dia ingin mewujudkan itu kan dia mentransfer dulu ya, mentransfer yang rasa kita rasanya merinding lah atau apalah, itu yang setahu saya itu. Cuman belum tentu mereka untuk menampakkan diri Belum tentu ya. Belum tentu. Oke, soalnya gini, kalau untuk pengetahuan saya pribadi, jalannya di tempat-tempat begitu mungkin sebagai pilihan mereka, bahwa mereka itu istilahnya menghindari dari hawa-hawa manusia, istilahnya. Makanya dia milih tempat-tempat yang tadi malam gitu. Makanya kalau kita masuk ke tempat seperti itu, kalau menurut saya nih pribadi, kalau nggak ada adabnya atau asal gitu istilahnya sembarangan, mungkin mereka juga istilahnya akan bertindak juga gitu loh. Soalnya dia udah berusaha untuk menjauh dari kita, terus udah milih tempat yang menurut mereka nggak dilalui orang lah istilahnya, untuk kenyamanan sejajarnya sesama makhluk hidup lah. Tapi kalau kita udah berusaha untuk mengetahui keberadaan mereka, terus mereka ada interaksi, ada balikan interaksi ke kita, itu juga kan pasti ada maksudnya kan gitu. Iya, betul. Nah sekarang kalau maksud istilahnya interaksi yang mereka berikan ke kita itu tanda bahaya atau tanda nggak suka, atau dia menyambut kedatangan kita, itu gimana ya untuk ngebedainnya gitu istilahnya. Kalau saya pribadi, kalau buat menyirikan yang bahaya atau enggaknya, kalau enggaknya ya seperti itu tadi, hanya merinding atau apa, gelisah atau apa itu enggak terlalu ya. Nah, yang bahayanya ini saya nyesak dada ya, seperti tertusuk yang pertama, terus di tekanan di perut, mual, terus mata ini seperti ada rabun, itu yang menurut saya pribadi saya yang wah ini kayaknya bahaya nih, seperti ini nih. Bahaya itu nandain dia nyerang apa dia Bahaya. mengusir apa gimana ini? Yang pribadi saya sih bahayanya nih kayaknya power kuat nih, udah saya nggak tahu ya yang namanya bahaya tuh gimana. Cuman menurut pengalaman saya yang dibilang bahaya itu ya bagi saya kayaknya ini power gede, udah bahaya deh. Kalau menurut Dika Kalau gimana? menurut Dika, Ada nggak tanda-tanda istilahnya sebagai tanda bahwa interaksi mereka itu seperti dia nyerang ke kita, apa dia tidak suka ke kita, apa dia nerima ke kita, itu tanda-tanda itu bisa nggak dibedain? Menurut Dika hampir sama sih sama kayak si tim saya tuh ya, sedikitnya dia akan respon yang lebih hitungnya itu lebih yang menurut kita nggak wajar lah. Contoh kayak semalam tuh pohon bambu atau pecah. Itu tandanya apa ya? Apa dia nggak suka, apa dia mau nyerang, apa Kemungkinan dia itu nggak suka. nggak suka ya? Iya, Ada tangan kita lah istilahnya. betul. Ya, terus Bayangkan aja kan pohon bambu besar gitu, tahu pecah, berarti kan tuh ilmunya kan termasuk kuat juga. powernya tinggi gede ya powernya. Ibarat kata mungkin itu rajanya kali. Jadi kita berarti kita ya udahlah, nggak usah diterusin lagi, takutnya nanti kalau kita terusin lagi yang ada tim Lebih kita parah malah dari itu. tiba baliknya lebih kacau lagi. gitu. Betul. Kalau menurut Pendek gimana Pen? Kalau saya pribadi sih ya, kalau kondisi yang saya rasain buat penghuni di situ ngebedainnya, kalau saat dia nyerang itu ya, kalau saya pribadi sendiri, saya itu merasakan sedikit agak pusing, terus sedikit ada tekanan di dada nih. Kalau menurut saya pribadi ya, nah itu udah tanda-tanda bahaya. Entah itu buat istilah kata peringatan buat di kita jangan sampai nerusin, atau udah cukup sampai di situ gitu. Cuman kalau aman-aman aja ya kita nerima kedatangan kita, itu saya sih tenang, terus juga welcome lah hitungannya, buat mau kemana-kemana aja itu free gitu. Ini kan masing-masing udah punya ya istilahnya kalau dibilang mah Ciri ya?
bukannya ciri apa sih namanya, ngukur kemampuan kan Betul. masing-masing. Jadi ini nggak bisa juga kita memaksakan misalnya kita kemampuannya seperti segitu istilahnya, terus kita mau lebih, ya kan kita juga nggak mau juga nyari celaka. Iya, kan gitu. betul. Padahal di sini niatnya cuma membuktikan lah atau mengeksplor tempat yang menurut warga tempat itu akar atau gimana kan gitu. Oke. Terus juga yang mau ditanyain setelah penelusuran nih, seumpama kita udah jalan nih hutan yang menurut warga akar, terus di situ ada interaksi banyak, ya kan, terus balik pulang ke rumah atau ke tempat kita, istilahnya keluar dari lokasi, itu ada caranya atau ada adabnya nggak ya untuk APD nggak bisa nggak ikut gitu, APD nggak istilahnya yang ngikutin lah sampai rumah, gimana tuh? Kalau di tim sih Kalau di ada tim ada itu. ada tuh. Jadi setelah kita melakukan penelusuran kan, ya kita pamit dulu tuh sama penghuni sekitar situ lagi, izin lagi, Izin pulang segala macam. ya istilah kata izin pulang. Setelah itu kita ngambil air wudhu biasanya sebelum masuk rumah, itu ambil air wudhu nomor 1 penting. Dan kebiasaan kami tim setelah habis penelusuran itu ya untuk menghilangkan aura ataupun hawa atau apa, kita mampir dulu kemana ngopi atau apa dulu gitu, baru wudhu masuk rumah, Oke. Berarti untuk bikin safety ya. bikin Betul, safety Di untuk rumah, keluarga. keamanan rumah, Betul. misalnya warga lah istilahnya. Betul. Warga gitu. Iya. Oke. Ya berarti kan persiapan di sini kan nggak sembarangan. Kan, Iya. untuk masukin tempat-tempat seperti itu kan gitu. Betul. Iya. Oke. Terus ada tambahan lagi nggak nih pengalamannya? Ini kan di sini kan kemarin ada yang satu lagi tuh yang namanya Anto, itu gimana kabarnya? Sehat-sehat aja sih. sehat sih dia tadi. Selama dia masih ngikutin aturan tim lah hitungannya Iya. juga. Alhamdulillah aman lah hitungannya, aman, keluarganya juga aman. Untuk selanjutnya ada acara kemana nih? Untuk Acara selanjutnya di penyusuran apa masih ngubrak-ngabrik atau ngabisin di lokasi daerah Bogor, Rumpin. apa gimana nih? Kalau Ya, untuk ngabisin dulu. sementara sih kita ngabisin di sini, dan alhamdulillahnya kita dibantu sama Mang Anto itu banyak lokasi sebenarnya yang di sini. Ada yang bakalan kita telusuri gitu teman-teman. Oke, kalau begitu kita nantikan videonya ya kan, yang beda, yang lebih ekstrim, yang lebih banyak interaksi. Mudah-mudahan kalau rezeki ada penampakan 1 atau 2, Ya, kita juga istilahnya enak nanya nih. Kalau cuman ketemu energi itu, nyobain energi ini, nyobain energi itu, apa segala macam kan udah nih. Sekarang kan yang belum plak-plak banget ini istilahnya yang Wujud. berupa wujud atau penampakan padat kan gitu. Iya. betul. Nah, itu yang kita coba tunggu, kita tutup pengalaman, ntar kita tanyain lagi setelah penelusuran dari tim gitu. Oke deh, kalau begitu kita sudahi tanya jawab mengenai pengalaman dari masing-masing tim, cerita story. Kita sudahi aja dulu, besok kita lanjut, kita tungguin video yang baru yang mudah-mudahan di situ kita dapat rezeki berupa ya, wujud padat atau penampakan. Oke teman-teman, kita sudah saja ini podcast kita ngobrol santai kita nih. Betul. setelah penelusuran. Jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lain. Jangan lupa juga nyalakan lonceng supaya dapat video-video terbaru dari kami. Kami tim cerita story pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.